Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Thomas Steven Ardiri Rianto. Di sini saya dengan NIM G025176 dari kelompok B8. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi. Di sini laporan praktikumnya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama vertebrae, yang kedua plexus brachialis, dan yang terakhir bagian femoralis, regio femoralis. Nah, yang pertama ini soal pertanyaannya, laporan pertama, dimana Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Nah, dokter menyatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Nah, jelaskan struktur anatomi vertebrae yang dimana meliputi bagian osa, tulangan, lalu bagian ligamennya, dan juga artikulasionya. Nah, ini pada bagian osanya dimana tulang vertebrae akan dibagi menjadi 5 jenis, dimana yang pertama ada cervicalis, ada thoracalis, lumbalis, sacrum, sama coccygeus. Nah, cervicalis ini dibagi menjadi 7, lalu thoracalis dibagi jadi 12, lumbalis jadi 5, sacrum dan coccygeus sendiri-sendiri. Nah, pada bagian cervicalis, dimana cervicalis ini memiliki bagian yang berbeda, dimana pada cervicalis pertama dia memiliki ini dia foramen vertebrale ini untuk bagian nanti atlas, bagian atas nempel nih bagian sini nanti, jadi akan numpuk ini, itu bagian 1 sama bagian 2. Nah, bentuk strukturnya yang umum sama yang bagian 1 dan 2 serta yang ke-7 berbeda. Nah, dia itu makin dari yang pertama sampai kedua itu lubang foramennya makin besar. Nah, di sini bagian foramen transversarium pada bagian kedua, nah ya itu dia untuk perfus dan juga untuk arteri venanya. Nah, itu nanti akan disambungkan melalui ke kepala dan nyambung bagian atlasnya. Nah, ini 1 dan 2 itu masih memiliki foramen transversarium yang hitungannya mengecil, berbeda dengan yang bagian 3, 4, 5, 6 itu nanti dia memiliki bagian korpus ya, korpusnya besar. Kalau misalnya tadi kita lihat yang 1 sama 2 itu dia tidak memiliki bagian korpus. Nah, ini juga ya sama. Nah, ini bagian 7 sebelum nanti dia akan masuk ke thoracalis. Nah, ini bagian bawahnya itu ada processus spinosus, dimana semakin bawah nanti processus spinosusnya makin besar. Nah, ini dari awal tuberculum posterior akan membuat processus spinosus. Nah, nanti dia makin lama makin panjang processus spinosusnya. Terus ini ada arcus vertebrae ya, yang mengembang. Nah, itu dia bagian foramennya itu dari bulat lama-lama dia akan mengotak menjadi segitiga. Nah, lalu selanjutnya di thoracalis vertebrae. Thoracalis vertebrae ini dia bentuknya agak unik. Nah, bentuk bagian tengahnya pada korpusnya itu dia memiliki bentuk yang lebih besar dibandingin foramennya. Kalau yang sebelumnya tadi masih lebih besar ini foramennya pada cervicalis. Nah, kalau yang thoracalis ini akan makin besar karena nanti dia itu makin ke bawah bentuknya itu makin besar, jadi sebagai penopang. Dan thoracalis ini nanti juga menopang bagian costae depan. Nah, di sini ada articulatio capitis costae-nya sebagai persendiannya yang nanti dia tuh nyambung ke costae. Nah, nyambung bagian ke proses spinosusnya dia juga ada lamina arcus vertebrae. Nah, bagian costae nyambung ke ujung ya tuberculum costae itu ada articulatio costo-transversaria. Nah, di bagian foramen vertebralnya itu nanti bagian sekitarnya ada yang namanya pedunculus arcus vertebrae sebagai penopang. Nah, di ujungnya itu ada fovea costalis yang nanti dia itu juga sebagai penyambung ke costa yang tadi tuberculum costae. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi lateralnya, fovea costalis superior ini juga yang merupakan bagian dari persambungan kaput costae nanti. Nah, itu juga
berhubungan dengan fovea castalis inferior. Nanti ada bagian superior sama inferiornya nyambung dua. Nah, kita lihat di bagian yang paling bawahnya nih dia kalau misalnya kita lihat ada processus articularis inferior. Nah, processus articularis inferior ini dia akan nyambung ke costalea yang nanti tidak bercabang. Nah, lalu di sini ada processus mamillaris accessorius untuk musculus accessorius sama musculus mamilla, sama articularis superior ya, nyambung. Jadi nanti dia bentuknya kayak nopang gini, saling nyambung atas. Nah, lalu kita lanjut ke lumbalis. Lumbalis ini ada 5. Nah, lumbalis ini makin ke bawah dia bentuknya sama, korpusnya makin besar, dan dia juga ya makin besar karena tadi sebagai penopang ya. Nah, ini bagian atasnya tuh epiphysis annularis. Terus ada juga lamina arcus vertebrae, sama mirip. Lalu bedanya ini proses penosisnya juga makin mengecil. Nah, di sini dia foramena hanya ada pada bagian tengah foramen vertebralnya dan tidak memiliki foramen yang berhubung ke nervus kanan kiri yang tadi seperti disebarkan pada sebelum-sebelumnya. Nah, ini foramen costocoraneal yang untuk nyambung ke bagian anterior tubuh. Nah, ini ada juga processus mamillarisnya. Nah, di sini ada articularis, fascias articularis inferior, sama ada fascias intervertebralis superior. Nah, ini ada proses costalis yang tadi untuk sambungan juga dengan costalis yang tidak bercabang. Nah, pada selanjutnya akan berhubungan dengan sacralis. Sacralis ini nanti dia bagian sebelum bagian ujung, sebelum bagian coccygeus, dia itu memiliki fascias auricularis. Nah, ini fascias auricularis ini nanti dia akan berhubungan dengan bagian femoralis, otot auricularis. Nanti dia itu juga ada crista, ada cekungan gitu ya, sacralis. Nah, dia itu ada kayak cekungan keluar. Nah, ini juga ada crista sacralis medialis. Ini itu ya sebagai tempat sebagai tempat ya untuk ini foramennya untuk persambungan pada nanti ischiadicus ya, macam-macam ya nervusnya. Dan dia itu bagian bawahnya itu hiatus sacralis. Nah, pada bagian atasnya ada kanalnya, ada seperti lubang masuk ke dalam gitu, seperti cekungan gitu. Nanti dia nama kanalis sacralis. Nah, di bagian atasnya kalau misalnya kita lihat bagian dari anteriornya itu ada yang namanya promontorium. Nah, bagian atasnya ini ada basis, ada persambungan dari tadi yang namanya korpus lumbalis. Nah, ini ada foramennya, foramen sacralia anterior tadi gabung dengan foramen sacralia posterior, ini bagian anteriornya. Nah, di sini dia itu ada seperti pembentuk yang namanya linea transversalia. Nah, itu sebagai garis pembentuk antar ya ini foramen kanan kirinya, dexter sama insernya. Lalu ini ada beberapa ya penjelasan mengenai diskus intervertebralis. Ini adalah bagian ya diskus intervertebralis, dimana dia itu sebagai setiap vertebrae nanti akan memiliki diskus, yang dimana diskus ini sebagai tekanan. Jadi dia itu untuk menahan tekanan ini dia itu agak apa ya namanya, lunak. Nah, itu jadi antar vertebrae itu tidak memiliki tekanan yang kuat yang nanti takutnya akan menghancurkan sesama vertebrae. Nah, itu nanti dia ditaruh di bagian korpusnya. Nah, dia itu memiliki bagian fibrosusnya, annulus fibrosus, sama bagian lamellae. Dia itu nanti akan membentuk mutar-mutar gitu lamellae, yang dimana lamellae sendiri itu merupakan bagian pelapis gitu, jadi akan melapisi satu sama lain membentuk lapis. Dan ini contohnya kalau misalnya ditiban atau ditimbang itu memberi tekanan 5 kg, dia akan menekan
menahan dan tidak saling bersentuhan vertebranya. Dan juga kalau misalnya ditarik ada fleksinya, itu juga bisa menahan. Lalu ada artikulasionya. Artikulasionya di sini dia akan menjelaskan mengenai sendi-sendinya. Ada sendi antevertebral antar diskus sama sendi scapulofacialis. Ini pada bagian lateralnya nih, pada cervicalis namanya scapulofacialis, pada thoracalis juga sama, dan lumbaris juga sama. Lalu selanjutnya pada ligamennya. Ligamennya di sini dia menjelaskan pada ligamen. Ada ligamentum lain nanti akan berhubungan dengan occipital, nyambung sampai bawah. Nah, di sini ada ligamen flava juga, itu bagian dalamnya. Superficialnya ya tadi ligamen nucae. Nah, ini supraspinous ligamen pada supraspinalis. Nah, ini ligamentum dan articulatio yang pada kolumna vertebralis. Di sini dia ada ligamentum alaria bagian dalam, ligamentum cruciform atlantis bagian luarnya. Ini pada bagian vertebranya, nanti dia akan nyambung dari bagian dalamnya nih. Nah, ini atlanto occipitalis, ini bagian atasnya. Ada yang lateralis juga. Nah, lalu laporan kedua ada menjelaskan mengenai plexus brachialis. Nah, ini tadi dengan seorang anak yang jatuh dan dia itu kehilangan sensasi di sepanjang lengan tangan kirinya. Kata dokter adanya cedera pada plexus brachialis kiri. Nah, apa itu plexus brachialis? Jadi plexus brachialis itu ada persarafan atau nervus pada bagian sambungan ekstremitas kanan, ekstremitas bagian atas superior. Nah, ini dia itu berhubungan dengan cervicalis, ada 5, 6, 7, 8, lalu berhubungan dengan thoracalis. Nah, dia itu nanti ada yang namanya superior, medius, sama inferior. Hubungannya ini dia akan berhubungan dengan macam-macam, dimana yang lateralis itu nanti dia akan saling berhubungan dengan medialis dan bisa berhubungan dengan bagian subscapula, bisa berhubungan dengan bagian cutaneus, bagian ulnaria, bagian median. Nah, lalu yang pada posterior dia akan berhubungan dengan subscapula, bagian atas sama bawahnya, superior interiornya. Lalu dia juga akan berhubungan dengan subclavius ya. Nah, lalu yang bagian bawahnya inferiornya ini akan berhubungan dengan costae, beberapa costae. Lalu dia juga berhubungan dengan yang namanya cutaneus ya. Nah, itu cutaneus ini nanti ada antar braki, ada sama pectoralisnya. Nah, itu dia juga berhubungan dengan lateralis ya nanti pada bagian cabang terakhir terminalnya. Nah, itu akan berhubungan dengan median dan juga ulnaris. Kalau posterior tadi berhubungan dengan radialis ya. Lalu yang ketiga ada hubungan dengan seorang pelari atlet. Nah, itu tiba-tiba nyeri hebat pada tungkai kanan atasnya, dan menurut dokter ya ada kasus pada regio femoralisnya, dan jelaskan osa muskuli sama inervasinya. Pada bagian osanya ini, bagian osanya ada caput femoralis, lalu bagian tengah ada corpus, dan ini ada bagian kanan kiri ujungnya condylusnya ada epicondylus lateralis medialis. Nah, bagian tengahnya ada condylus lateralis medialis, dan seperti biasa ada kolumnya, terus ada kolum femoralisnya, terus di sini ada trochanter minor dan trochanter mayor. Nah, kalau kita lihat bagian sebaliknya, dia itu ada linea aspera pada bagian superiornya ada pada bagian anteriornya ada corpus. Kalau pada bagian baliknya ada aspera. Nah, ini dia ada epicondylus lateralis juga. Lalu artikulasionya dia itu jenisnya gumlimus. Ini dia ada dua artikulasio, femoral patellaris pada bagian patella sama tibialis pada bagian tibia ya sebaliknya. Nah, lalu kalau kita lihat di sini, ini bagian patellarisnya, sama di baliknya ini bagian tibilanya. Nah, lalu ada juga artikulasio costae femur, ini bagian epiphysis proximalnya. Nah, pada bagian epifisisnya dia itu tipenya globoidea, spheroidea atau membentuk bulat. Nah, itu nanti ada ligamennya, ada ya iliofemorale, ada pubofemorale, isiofemorale sama cavitis femoralis. Nah, lalu ligamennya ini sama tadi
ada bagian ya untuk fibula sama bagian patellaris ya. Nanti dalamnya ada cruciatum posterior sama ini ada cruciatum anterior. Nah ini biasanya ACL ya, ACL. Nah ini musculi rega femoralis anterior. Ini muskulinya ada musculi iliopsoas. Nah ini dia akan berhubungan dengan trochanter minor femoralis. Nah fasanya juga femoralis sama inervasinya juga sama nervus femoralis. Lalu ada musculi quadriceps femoralis. Musculi quadriceps femoralis ini dia akan berhubungan dengan vastus lateralis, rectus femoralis, dan makin medial actus medialis. Nah lalu pada bagian luar superficial itu ada vastus intermedius. Nah inervasinya sama nervus femoralis, fasanya sama arteri femoralis ya. Tapi bedanya ini pada tensor facial latae itu bagian paling luar itu dia akan berhubungan dengan circumflexa femoralis lateralis, dan nervusnya dari gluteus superior. Nah lalu ada musculi femoralis medial, di mana dia itu ada pectineus, ada abductor brevis. Nah abductor brevis ini dia akan berhubungan dengan obturatorius ya, nervus obturatorius dari gluteal itu. Nanti dia itu ada foramen obturatorius ya bagian sini. Nah lalu ada obtura externus ya sama ada pectineus itu dia berhubungan dengan femoralis ya. Nah itu untuk aduksi atas ya. Maaf. Nah musculi regio femoralis posterior pada bagian posteriornya. Nah posterior ini dia ada bagian seperti tangan ya, ada bagian bicepsnya. Nanti dia itu bagian biceps ini biceps ini, sama ada bagian gluteus ya. Gluteus ini dia ada medius masuk dalam ada maximus yang bagian paling luarnya. Nah ini nanti dia itu berhubungan dengan nervus ischiadicus. Jadi kalau misalnya digerakkan dia juga gerak ya, nervus ya terbesar di kaki ya. Nah ini penjelasan pada inervasinya. Pada nervus ischiadicus yang bisa kita lihat di sini itu sebelum nanti itu dia itu awalnya itu bentuknya seperti ini ya. Sacralis dari coccygeus dia itu akan bercabang, ada yang untuk tibialis sama ada yang untuk fibularis. Nah ini yang bagian besar ini namanya ischiadicus. Jadi kalau misalnya nanti sebelum percabangan namanya ischiadicus yang paling besar ya. Nah itu dia itu dari lumbalis sama dari sacralis, perubahan pada coccygeus pada sacrum, perubahan foramen sacrum ya. Nanti dia akan melewati ini lumbalis nih, sacralis coccygeus. Ini bagian lumbalisnya dipecah ya. Nah kalau lumbalis ini ada yang namanya cutaneus. Cutaneus ini nanti akan percabangan, terus ada juga nervus femoralis. Nah dia akan berhubungan dengan tibialis di sini dari ischiadicus, nanti akan pecah fibularis tibialis tadi seperti yang di sini, dan nanti akan saling memecah lagi sampai akhirnya pada plantar ada medialis sama lateralis sama bagian dorsalis. Mungkin hanya itu saja penjelasan praktikum. Sekian dan terima kasih.